Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Dudarmawan dari Pendidikan Geografi FKIP ULM. Ingin menjelaskan tentang jagat raya dan teori Big Bang. Yang pertama, jagat raya atau alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi, termasuk tenaga dan radiasi. Jagat raya tidak dapat diukur, dalam artian batasnya tidak diketahui dengan jelas. Jagat raya ini merupakan istilah lain dari alam semesta. Jagat raya adalah sebuah ruang tempat segenap benda langit berada, termasuk bumi, tempat yang kita tinggal ini. Di jagat raya terdapat bermiliar-miliar bintang, planet, komet, meteor. Selain itu, di jagat raya juga terdapat debu, kabut, dan gas. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, serta bulan hanyalah sebagian kecil dari materi jagat raya yang dikenal manusia yang hidup di bumi. Akan tetapi, secara lebih mendalam, semua yang ada di jagat raya ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Misteri yang belum bisa diungkap oleh teknologi. Hal ini antara lain disebabkan karena tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia dalam mengungkap rahasia alam semesta ini masih sangat terbatas. Dalam artian manusia belum mampu untuk mengungkap apa itu jagat raya sama sekali. Seperti yang kita ketahui, bumi tempat tinggal manusia ini merupakan suatu bulatan kecil yang dikenal sebagai suatu planet anggota dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan salah satu bintang dari sekitar 200 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Lebih jauh lagi, berdasarkan penelitian, Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di jagat raya, melainkan terdapat ratusan, jutaan, bahkan terdapat miliaran galaksi pengisi jagat raya ini. Tentunya, kita ingin mengetahui bagaimana terbentuk jagat raya ini. Di sini ada dua teori, namun yang paling banyak diterima adalah teori Big Bang. Menurut teori ini, jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula, dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar ini, bagian dari massa-massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Setelah miliaran tahun kemudian, bagian terpental tersebut membentuk kelompok yang dikenal sebagai galaksi tata surya. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas yang kemudian meledak mengembang sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Big Bang ini adalah teori yang paling banyak didukung oleh deretan bukti ilmiah sehingga dapat diterima oleh kalangan baik para ilmuwan maupun orang awam seperti kita. Teori ini ditemukan pertama kali oleh A.B. Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan panas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi alam yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta ini dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom heterogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula.
Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul kelompok dan kemudian membentuk galaksi. Seperti contohnya galaksi Bima Sakti ini yang terdiri dari bintang-bintang. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Ya, seperti tata surya yang ada pada galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Berikut ada video cuplikan tentang penjelasan lebih jelas teori Big Bang. Mari kita simak. Teori Big Bang, teori pembentukan alam semesta. Akan selengkapnya disimak dalam video berikut ini. Big Bang atau bahasa Indonesianya ledakan dahsyat. Hal ini yang diyakini merupakan pembentukan dari alam semesta, berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,700 juta tahun yang lalu. Teori mengenai Big Bang ini memberikan penjelasan paling lengkap serta akurat mengenai pembentukan alam semesta yang didukung oleh metode ilmiah dan pengamatannya. Sejarah pengamatan Big Bang. Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an, menyebutkan bahwa resisi nebula yang disyaratkan oleh persamaan Friedmann, yaitu serangkaian persamaan dalam bidang kosmologi fisik, yang mengatur perkembangan ruang model dalam model alam semesta yang homogen dan isotropik dalam konteks relativitas umum yang dirumuskan oleh Alexander Friedmann. Dan teori relativitas umum yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Teori ini yaitu geometri mengenai gravitasi yang diakibatkan oleh alam semesta yang mengembang. Kemudian pada tahun 1929, astronom Amerika Serikat Edwin Hubble melakukan observasi dan melihat galaksi yang jauh bergerak selalu menjauhi kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia juga melihat jarak antar galaksi bertambah setiap saat. Penemuan ini menunjukkan bahwa alam semesta kita tidaklah statis seperti yang kita percaya sejak lama, namun ternyata berkembang. Tahun 1931, Lemaitre lebih jauh lagi memaparkan pengembangan alam semesta. Seiring berjalannya waktu, memerlukan syarat bahwa alam semesta mengerut. Seiring berbaliknya waktu, sampai pada suatu ketika, di mana seluruh massa alam semesta berpusat pada satu titik, yaitu atom berubah. Tempat waktu dan ruang bermula. Bukti ini dan juga pengamatan lain mendukung keberadaan teori Big Bang. Penemuan dan konfirmasi radiasi latar belakang gelombang mikrokosmo pada tahun 1964 mengukuhkan ledakan dahsyat sebagai teori terbaik dalam menjelaskan asal-usul dan evaluasi kosmos. Kebanyakan kosmologi zaman sekarang berkutat pada pemahaman bagaimana galaksi terbentuk dalam konteks ledakan dahsyat. Pemahaman mengenai keadaan alam semesta pada waktu ternyata rekonsiliasi pengamatan kosmis dengan teori dasar. Teori ini juga didukung oleh kemajuan besar dalam teknologi teleskop dan analisis data yang berasal dari satelit. Terbentuknya alam semesta.
Menurut teori Big Bang, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang terbentuk bola api kecil yang berbentuk sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini, dan akan terus berkembang. Setelah terjadi ledakan, gas hidrogen tersebar ke seluruh ruang alam semesta. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meloloskan keluar. Setelah seluruh gas keluar dan debu terpancar ke segala penjuru, proses pendinginan terjadi beberapa ratus ribu tahun, dan masa tersebut dianggap sebagai masa gelap. Atom hidrogen ini terus bertambah banyak, berkumpul, membentuk awan, atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan ini menjadi bahan pembentuk bintang dan juga planet yang ada di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang-bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok dan kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya, dan salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang. Dan untuk kesimpulannya, saya tidak tahu apa yang terjadi sebelum terjadi Big Bang ini, atau mungkin tepatnya belum tahu. Yang jelas, Big Bang adalah awal mula terciptanya alam semesta jauh sebelum adanya kehidupan sekarang. Kebenaran dari teori ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bilang bahwa teori ini benar atau teori itu benar. Bagaimana penjelasan tadi? Apakah menjawab semua pertanyaan? Dan jika ada kesalahan, kalian boleh komentar sebagai penonton. Sekian video dari penjelasan Big Bang ini. Nah, bagaimana penjelasan dari video tersebut? Jelas di video tadi sudah jelaskan bagaimana sejarahnya, teori pendukungnya, bukti pengamatannya, serta teori yang mendukung Big Bang ini. Yang jelas Big Bang ini adalah awal mula terciptanya alam semesta ini jauh sebelum adanya kehidupan seperti sekarang yang kita jalani. Namun Big Bang ini hanyalah teori. Kita tidak bisa melihat ke masa lalu bagaimana terjadinya. Saya tidak akan memaksa kalian untuk membenarkan teori ini. Itu tergantung kalian masing-masing. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi dari saya. Saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Namun sebelumnya, mari kita doakan agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Kita doakan orang berjuang di garda terdepan yang rela mengorbankan nyawanya dan meninggalkan keluarganya di rumah. Kita doakan agar mereka tetap baik-baik saja. Mari kita saling membantu dengan tetap di rumah aja, beraktivitas dari rumah, bekerja dari rumah, ikuti aturan pemerintah, dan tetap stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!